Ibunda almarhum AKP Ulil, Christina Yun, mengungkap jika 3 bulan yang lalu, anaknya itu sempat meminta pendapat dengannya, yaitu apakah sang ibunda akan mengizinkan AKP Ulil keluar dari kepolisian. Pertanyaan itu pun langsung dijawab Christina dengan permintaan agar anaknya tetap bertahan di kepolisian. Kalau memang ada masalah pun, ia meminta anaknya agar meminta tolong kepada Tuhan. Namun saat bertanya itu, AKP Ulil tidak menceritakan soal masalah yang dihadapinya. Meskipun ibunya tahu kalau anaknya mungkin lagi dalam tekanan. Dan kini sang ibunda seperti menemui jawabannya sendiri dari pertanyaan AKP Ulil beberapa waktu lalu itu. Betapa hancurnya hati seorang ibu, seorang anak yang berusaha menegakkan keadilan malah jadi korban. Dia bukan cuma menegakkan keadilan, dia ingin memberantas kejahatan, malah Bisa kalian bayangkan betapa bobroknya Polri? Bisa kalian bayangkan betapa bobroknya Polri? Aku bisa kubayangkan itu. Bayangkan sampai kalau dia tadi kalian pecat, masih bisa dilihat ibunya. Kalau dia tadi kalian buang jauh, masih bisa dia dilihat ibunya. Masih bisa AKP Ulil ini merawat ibunya di hari tua ibunya. Ini kalian lenyapkan hanya karena bisnis ilegal. Ada apa dengan Polri? Tapi sebenarnya bukan ada apa dengan Polri. Polri itu membikingi bisnis-bisnis ilegal, bisnis-bisnis haram. Polri membikingi bisnis-bisnis haram. Jangan kita tanya ada apa dengan Polri. Polri membikingi bisnis-bisnis haram. Polri membikingi mafia-mafia. Jangan kita tanya ada apa dengan Polri. Polri membikingi bisnis-bisnis haram. Kita tidak perlu bertanya ada apa dengan Polri. Mereka sudah menunjukkan siapa mereka. Kalian sudah menunjukkan siapa kalian. Masyarakat sudah tahu. Jadi kita tidak perlu bertanya ada apa dengan Polri. Ya, saya ingat cita-citanya, saya ingat perjuangannya, saya ingat bagaimana dia begitu gigih untuk bisa mengabdi. Namun kami bangga dengan integritasnya. Kami bangga, saya yakin kami semua sebenarnya sangat ikhlas. Kami pasrah. Penembakan yang dilakukan oleh Kabak-Op terhadap Kasat Reskrim Solok Selatan ini, karena ini tidak lazim terjadi seorang yang sekolah sore berani menantang, apalagi sampai menembak yang dari lulusan Akpol. Karena kasta atau status sosial di kepolisian itu, ini yang sekolah sore ini kelas 2 atau kelas 3 ini. Kalau kelas 2-nya masih sepak. Ya, kelas 1-nya adalah Akpol, ini kelas 3-nya yang dari Bintara. Artinya keberanian beliau ini untuk menembak Kasat Reskrim ini, yang notabene lulusan Akpol, perlu dicurigai. Kecurigaan ini juga, kemudian pada waktu penangkapan itu dia landai-landai aja. Dia santai-santai aja seperti tidak ada masalah. Bahkan dia pada waktu di Polda Sumbar, dia tidak diborgol, Pak. Nah, oleh karena itu, mari kita dorong motif ini. Apalagi motif awalnya ini kan karena adanya praktek ilegal yang ditangkap oleh Kasat Reskrim. Nah, oleh karena itu, siapa di belakang tambang ilegal itu? Saya tidak percaya hanya Kabak-Op itu di belakang tambang ilegal itu. Apalagi adanya pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan pada Pokes Abraham Sibikap yang menyatakan bahwa Partai Coklat ya
dilibatkan untuk mencari dana pemilu. Oleh karena itu, mari kita dorong. Kita tidak mau lagi ada partai coklat. Polisi ini harus memang betul-betul sebagai alat negara, ya, yang diberi wewenang untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jangan kewenangan dan kekuasaannya itu dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Maka oleh karena itu, kita dorong Kapolda Sumbar untuk mengungkap secara tuntas apa sih sebetulnya motif terjadinya penembakan ini. Ya, dan siapa juga di belakang si penembak ini. Ini harus diungkap secara tuntas. Karena ini tidak boleh lagi terulang di negara yang kita cintai ini. Perlu saya tegaskan bahwa negara ini bukan hanya negaranya polisi. Negara ini adalah negara kita bersama. Ada pemerintah yang berdaulat, ada wilayah yang berdaulat, ada rakyat yang berdaulat. Dan polisi itu adalah sebagai alat negara untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Bukan untuk dirinya dan keluarganya, tetapi untuk negara dan bangsa. Sekian dan terima kasih. AKP Ulil oleh polisi karena dia menangkap pelaku tambang ilegal yang membunuh polisi yang sebentar lagi sudah pensiun, sudah bau tanah, yang kau bunuh orang yang melakukan tugas polisi dengan benar, yang karirnya masih panjang, kau hancurkan hati seorang ibu. Kau Dadang, kau Dadang. Kalau Dadang lepas dari hukuman mati, selamanya aku benci polisi, selamanya masyarakat Indonesia benci polisi. Takkan pernah ada lagi simpati di hatiku untuk polisi Indonesia. Joshua kalian lenyapkan. Udah kalian lenyapkan, kalian fitnah. Aku minta tolong buat polisi Republik Indonesia, buat Kapolri, buat Kapolda Sumbar, jangan kalian fitnah AKP Ulil. Jangan kalian fitnah. Dia sudah kehilangan nyawa, ibunya sudah kalian hancurkan. Jangan kalian fitnah. Aku minta tolong buat polisi Republik Indonesia, jangan kalian fitnah. Cukup kalian hilangkan nyawanya, tapi jangan kalian fitnah. Kalau kalian tidak senang dengan omonganku ini, tembak aku. Kalian tahu di mana alamatku. Jangan kalian fitnah. Cukup Rudy Soik dan Joshua yang kalian fitnah, tapi tolong jangan ketiga kali ada Ulil kalian fitnah. Sudah kalian hancurkan hati ibunya. Jangan kalian fitnah. Jangan kalian buat aku jadi dendam kepada polisi. Jangan kalian buat masyarakat jadi dendam kepada polisi. Jangan kalian buat aku jadi pemberontak di negeri ini. Buat polisi Kapolri, mundur kau. Mundur kau. Bapak Sigit, mundur kau. Tolong Polri, jangan kalian fitnah almarhum AKP Ulil. Jangan kalian fitnah. Cukup sudah kalian cabut nyawanya dan kalian hancurkan hati ibunya. Jangan kalian fitnah. Jangan. Aku bisa nanti jadi benci dan tidak punya empati kepada polisi sedikit pun. Jangan kalian fitnah. Jangan, aku minta tolong. Kalau ku dengar kalian fitnah, ada berita kalian fitnah tentang Ulil, aku menjadi pemberontak. Aku menjadi pemberontak. Apapun caranya, aku jadi pemberontak. Terserah mau kalian borgol aku hari ini, rumahku kalian tahu. Jangan kalian fitnah Ulil, minta tolong aku. Jangan kalian fitnah. Jangan kalian fitnah, oke? Ini perjanjian kita.
Kalau kalian fitnah AKP Ulil, sedikit pun tidak akan pernah aku lagi peduli dengan polisi dan aku selamanya benci kepada polisi. Ayo maaf kamu. Makan dong. Datang udah baik-baik. Saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, harus ada referendum.